bos Manchester United, Erik ten Hag, senang dengan karakter yang ditunjukkan oleh para pemain selama kemenangan 3-1 atas Fulham di perempat final Piala FA, tetapi menggarisbawahi beberapa area yang bisa mereka tingkatkan. Setelah tertinggal dari penyelesaian indah Alexander Mitrovic di awal babak kedua, United bangkit ketika Willian menepis tembakan Jadon Sancho dengan tangannya di kotak penalti. Setelah melihat tayangan VAR, wasit memberi pemain Brasil itu kartu merah. Mitrovic yang protes keras dan mendorong wasit juga di kartu merah. Di tepi lapangan sang pelatih Marco Silva turut diberi kartu merah. Bruno Fernandes mengonversi penalti untuk menyamakan skor sebelum penyelesaian manis Marcel Sabitzer membuat United unggul. Fernandes mencetak 1 gol lagi di waktu tambahan untuk menamatkan perlawanan Fulham. Tampil dengan duet McTominay dan Sabitzer di tengah, United bermain buruk di babak pertama. Itu berubah sampai 2 kartu merah dari Fulham dan penalti Fernandes. Bahkan setelah memimpin, pasukan Marco Silva bermain lebih baik dan memiliki peluang untuk menggandakan skor mereka. Joao Pahinha bahkan terpilih sebagai man of the match. Ini sedikit mengkhawatirkan Ten Hag. Namun, tim ini telah menunjukkan kekuatan comeback beberapa kali musim ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka menciptakan peluang untuk mencetak gol dan unggul pengalaman atas Fulham. Perjalanan kedua ke Wembley untuk para penggemar musim ini. Mereka akan menyaksikan tim mereka menghadapi Brighton yang sedang dalam performa terbaiknya di semifinal Piala FA. Namun sebelum itu, United memiliki jeda internasional 2 minggu, diikuti oleh pertandingan berat di Liga, dimulai dengan perjalanan tandang ke Newcastle United, yang bertujuan untuk membalas dendam di final Piala Carabao. Bruno Fernandes mencetak 2 gol mengesankan saat Manchester United membukukan tiket ke semifinal Piala FA. Yang pertama adalah dari titik penalti, menunjukkan mental baja untuk mengirim Bernd Leno ke arah yang salah. Setelah tekanan besar beberapa menit sebelumnya, saat 2 pemain Fulham dikeluarkan dari lapangan setelah wasit memutuskan tendangan penalti diberikan kepada setan merah. Fernandes kemudian membuat tembakan roket di injury time yang bersarang ke pojok atas untuk menutup kemenangan 3-1 untuk Manchester United. Ini adalah pertama kalinya dia mencetak 2 gol dalam satu pertandingan musim ini untuk United, dan itu membantunya naik ke daftar pencetak gol klub. Fernandes telah menambah jumlah golnya menjadi 10 gol untuk musim ini, menjadi pemain kedua yang mencapai angka ganda setelah Marcus Rashford. Bintang Portugal itu sebelumnya mengoleksi 58 gol secara keseluruhan untuk Manchester United sejak bergabung pada 2020. Dia kini sudah mencapai 60 gol untuk klub. Fernandes kini telah melampaui 2 pahlawan tim pemenang Liga terakhir United dari 1 dekade lalu, Robin van Persie dan Javier Chicharito Hernandez. Dia telah sejajar dengan Van Persie, 58 gol, dan 1 di belakang Hernandez, 59 gol. Bruno Fernandes sekarang di atas kedua pemain dengan 60 gol. Merupakan pencapaian besar dari sang gelandang untuk mencapai tonggak sejarah seperti itu. Dia sudah di depan Dimitar Berbatov, 56, dan baik Juan Mata dan Roy Keane, 51. Dan Teddy Sheringham, 46. Fernandes sekarang mengejar Dwight Yorke, 66, sementara rekor 82 gol Eric Cantona masih jauh tetapi masih bisa dijangkau. Marcus Rashford punya gol 2 kali lipat dari Fernandes, saat ini mencetak 120 gol untuk klub, kurang 1 dari rekor 121 gol Andy Cole. Manchester United bangkit dari ketinggalan 1 gol untuk mengalahkan Fulham di perempat final Piala FA. Itu adalah gol Sabitzer yang menempatkan United di kursi pengemudi dan dengan 1 kaki berada di semifinal di mana mereka akan menghadapi Brighton. Sabitzer memulai permainan di poros di sebelah Scott McTominay. Untuk sebagian besar permainan, Sabitzer dipaksa bertahan di setengah lapangan sendiri, dengan Fulham yang tanpa henti menekan untuk menang.
Namun kapten timnas Austria bermain bagus dan bagaikan hidup kembali di babak kedua. Gelandang itu memiliki akurasi operan 79% atas namanya. Sabitzer mencatatkan 4 tembakan dan melakukan 2 intersepsi kunci. Dia juga melakukan 1 umpan kunci. Dia juga memenangkan 1 tackle, 1 blok dan tentu saja mengakhiri penampilannya yang bagus dengan gol yang diselesaikan dengan brilian. Gol Sabitzer menjadikannya orang Austria pertama yang mencetak gol untuk Setan Merah. Kemenangan besar. Kami ingin kembali ke Wembley, kami berhasil. Tertinggal 1 gol itu sulit dan sulit tetapi kami bangkit dan memenangkannya. Masif bagi saya, gol pertama saya bagi United. Saya sangat bahagia. Yang penting, saya sangat bahagia sekarang, kata Sabitzer. Sabitzer, yang secara efektif menggantikan Casemiro yang diskors di lini tengah, tumbuh dalam permainan dan melakukan perubahan yang layak. Gol yang dicetak adalah klimaksnya. Kiper Manchester United, David De Gea, tampil luar biasa saat menang 3-1 atas Fulham di perempat final Piala FA. Setan Merah tampil bagus hanya di babak kedua dalam sebagian besar pertandingan Piala FA, dan mereka harus berterima kasih kepada De Gea karena menjaga United tetap dalam permainan sebelum drama kartu merah. Kiper Spanyol itu tampil luar biasa sepanjang musim dan dia sekali lagi berperan penting bagi United, membuat 3 penyelamatan kunci melawan The Cottagers. Pasukan Marco Silva menekan di awal babak kedua sebelum Aleksandar Mitrovic akhirnya mencetak gol, tetapi itu bisa menjadi lebih buruk. De Gea melakukan 2 penyelamatan luar biasa sebelum gol pemain Serbia itu dan dia kembali beraksi untuk menggagalkan usaha Mitrovic mengantongi gol keduanya. United meraih kemenangan nyaman melawan 9 pemain Fulham pada akhirnya, tetapi segalanya bisa berbeda jika bukan karena refleks De Gea yang luar biasa. Sementara itu, pemain berusia 32 tahun itu juga solid dengan distribusinya pada hari itu. Dia menyelesaikan 91% operannya sambil mengirimkan 6 long ball yang sukses. De Gea mungkin bukan kiper modern yang sempurna, tetapi dia saat ini sedang melalui fase terbaik dalam karirnya dan United bisa memberi kontrak baru untuknya. Kapten klub Manchester United, Harry Maguire, akan melewatkan pertandingan semifinal Piala FA melawan Brighton and Hove Albion di Stadion Wembley. Manajer United, Erik ten Hag, memuji Maguire kemarin atas kualitas kepemimpinannya dan untuk menunjukkan peningkatan di lapangan. Pemain berusia 30 tahun itu tampaknya mulai membaik di klub, tetapi penampilannya melawan Fulham tidak banyak membantunya dicintai fans. Maguire melakukan pelanggaran yang tidak perlu terhadap Aleksandar Mitrovic di awal permainan, yang membuatnya mendapat kartu kuning. Dia terlalu dekat dengan striker dalam upaya untuk menghentikannya. Mitrovic menggunakan tubuhnya untuk menahan bola, memaksa Maguire menjatuhkannya ke bawah. Itu adalah kartu kuning keduanya untuk kampanye Piala FA, dan dia sekarang akan diskorsing dari pertandingan semifinal yang dijadwalkan bulan depan. Penggemar Man United mungkin tidak akan terlalu kecewa dengan skorsing Maguire. Jika Varane tidak cedera untuk pertandingan Fulham, Maguire mungkin akan berada di bangku cadangan. Ini adalah kedua kalinya musim ini Maguire memulai 2 pertandingan berturut-turut. Terakhir kali hal ini terjadi, Setan Merah mengalami kekalahan yang memalukan melawan Brentford. Setelah diberi 1 dari sedikit starter musim ini, Scott McTominay diharapkan tampil seolah-olah tempatnya di skuad bergantung pada penampilan hari itu. Dengan absennya Casemiro, sangat penting bagi dia untuk melangkah, tidak hanya untuk memberi manfaat bagi tim tetapi juga untuk meyakinkan Ten Hag bahwa dia bisa menjadi lebih dari sekadar pemain skuad. Namun, kemitraannya dengan pencetak gol, Marcel Sabitzer, secara mengejutkan sangat buruk. Menandai jurang pemisah yang besar dengan yang biasa dilakukan klub Manchester akhir-akhir ini.
United tampil seperti underdog di hadapan tim tamu. Hal itu terlihat dari 29 sentuhan McTominay di semua pertandingan, di mana kiper David De Gea mencatatkan lebih banyak sentuhan, 31. Dia berjuang untuk mendapatkan kendali dan kalah dalam pertempuran di lini tengah, yang memberi Fulham kendali yang mereka butuhkan untuk terus menguasai laga. Penampilan Palhinha mengatasi para gelandang United jelas menunjukkan itu. Sebagai gelandang defensif, dia bahkan mencatatkan 0 tackle, 0 intersepsi, dan 0 blokir. Ini dipasangkan dengan akurasi operan hanya 84%. Dengan masa depannya yang diragukan, karena pemain yang lebih berkualitas di sekelilingnya, Scott memantapkan dirinya sebagai seseorang yang harus dijual segera di jendela transfer. Jelas bahwa pemain internasional Skotlandia itu tidak bisa diandalkan. McTominay kemungkinan akan mengikuti jejak Maguire sebagai pilihan favorit fans untuk disingkirkan dari tim. Gelandang Manchester United, Charlie Savage, telah mengkonfirmasi keputusannya untuk tidak bergabung dengan skuad U21 Wales dan tetap bersama Forest Green Rovers. Savage telah dipinjamkan ke klub League One, dan baru-baru ini mencetak gol senior pertamanya untuk tim. Savage adalah satu-satunya pencetak gol untuk Forest dalam kekalahan 1-3 melawan Bristol Rovers. Performa lulusan Akademi Setan Merah itu membuatnya dipanggil Wales U21, tetapi menurut sang pemain, dia tidak akan mengambil kesempatan itu. Pemain berusia 19 tahun itu malah memilih untuk tetap bersama Forest Green untuk membantu mereka memperebutkan poin dan menghindari degradasi. Forest Green saat ini duduk di dasar klasemen, dengan 7 poin memisahkan mereka dan Cambridge United.